Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan kembali perkuliahan komputer untuk analisis lembar kerja. Nah, untuk perkuliahan ini langsung saja kita akan mempelajari materi tentang penamaan kelompok sel ya. Kemudian juga kita akan mempelajari tentang sorting. Nah, yang pertama untuk memberikan penamaan kelompok sel itu misalkan kelompok IP ini, kelompok IP. Jadi di sini saya ada tabel daftar indeks prestasi untuk mata kuliah komputer analisis. Nah, ini tabelnya tabel bukan tabel nyata ya, tabel maya ya, tabel buatan saja. Oke, ini misalkan saya ingin eh, menyorot IP dari semua mahasiswa di sini. Ini saya sorot misalkan dari F4 sampai dengan F47. Nah, ini saya sorot. Kemudian di sini, nah ini adalah ada namanya name box. Ini kita bisa beri nama. Kita bisa beri nama IP misalkan, IPK atau mungkin IP oke lah IPK gitu aja. Kita beri nama IPK. Ini gunanya untuk apa? Yang pertama dia akan ketika kita sorot IPK, ini otomatis akan memilih pada kolom yang sebelumnya kita telah beri nama. Contohnya misalkan kita sudah keluar dari sel yang awal tadi ya, dari kumpulan sel yang awal tadi. Kita di sini. Nah, kemudian bagaimana cara manggil IPK? Ini bisa dicari di name box ini. Nah, di sini ada IPK. Nah, otomatis dia menempel pada lokasi yang telah kita sorot tadi dan kita beri nama. Seperti itu. Nah, ini tadi saya juga telah menyorot NIM sebelumnya ya. Jadi ketika dan juga saya beri nama NIM. Nah, ini ketika saya klik NIM, ini dia otomatis juga menyorot kolom NIM secara utuh. Ini akan sungguh membantu kita untuk menghindari dari salah menulis atau salah menyorot kolom. Misalkan untuk IPK ini kita ingin tahu rata-rata IPK di kelas ini ada berapa. Kita tinggal mengetikkan sama dengan average ya. Kemudian buka kurung, hanya tuliskan IPK seperti ini cukup. Nah, ini sama dengan kita average dari F4 ini sampai dengan terakhir F47. Ini kita cukup menuliskan average IPK. Kita enter. Nah, hasilnya adalah IP-nya rata-rata adalah 3,39773. Oke, kita cari persamaannya. Kalau kita menuliskan manual, average. Nah, kemudian kita sorot dari IP sampai dengan akhir. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya sama ya. Hasilnya sama. Begitu juga kita ketika sum, ketika melakukan penjumlahan, berapa sih total jumlah IP dari satu kelas ini? Misalkan seperti itu. Kita tulis IPK, enter. 149,5. Ini keseluruhan IPK dari mahasiswa di kelas ini. Kemudian kalau kita cari manual, sum dari keseluruhan sampai kolom terakhir ya. Kita enter. Ternyata hasilnya sama. Jadi ini jauh lebih mempercepat dan juga memudahkan kita ya. Bisa jadi kan ketika kita menyorot itu kebablasan satu kolom atau mungkin kurang satu kolom seperti itu, yang bisa mengakibatkan hasilnya cukup fatal ya, akan ada perbedaan. Nah, itu terkait dengan penamaan beberapa gabungan dari sel, bisa di satu kolom dan tertentunya. Nah, berikutnya kita lakukan sorting ya. Kita lakukan sorting. Kita melakukan pengurutan. Nah, sebelum kita melakukan pengurutan, perlu kita blok dulu tabel mana yang akan kita urutkan. Nah, misalkan saya ingin mengurutkan tabel ini keseluruhan. Nah, ini saya terangkan dulu. Di sini
ini namanya header. Ini namanya header tabel. Header tabel ini merupakan apa namanya fieldnya ya. Nah, kemudian di sini ini adalah nama tabelnya. Sedangkan ini kolomnya, sedangkan ini barisnya. Ke samping itu baris, ke bawah itu kolom. Nah, tabel kita saat ini itu diurutkan oleh dua hal. Pertama, oleh nomor, dan yang kedua oleh IP. Nah, misalkan kita ingin mengurutkan berdasarkan nama. Nah, ini kan berdasarkan nama. Ini namanya masih belum urut ya. Masih dari M, kemudian S, dan seterusnya. Nah, ini tadi sambil kita coba untuk mengetahui apakah ketika kita urutkan berdasarkan nama, satu baris utuh ini tetap komposisinya sama. Kita copy. Dia nomor 1, namanya Meriana, dan seterusnya. Kita akan cek nanti. Kita taruh sebentar. Kita taruh di atasnya sini, kita insert dulu lokasinya supaya mudah untuk membedakan. Jadi Meriana. Ini ada Meriana nomor 1 ya. Jenis kelaminnya perempuan, NIM-nya 84403, IP-nya 4. Ini kemudian tabel yang ingin kita urutkan, ini kita sorot utuh. Kita sorot utuh ya, semuanya ya, tanpa kecuali. Kemudian silahkan cari tab data, kemudian tab sort. Tab sort. Kita klik. Nah, di sini ada keterangan mengurutkan berdasarkan apa. Di sini ada tombol add level. Nah, ini kalau kita mengurutkan dengan beberapa level. Nah, kemudian ada delete level ini untuk menghapus. Copy level itu untuk menggandakan level ini yang akan digunakan untuk diurutkan. Kemudian ada option juga dan seterusnya. Nah, misalkan kita urutkan berdasarkan nama. Berdasarkan nama. Nah, ini ada keterangannya dari A atau Z atau dari sebaliknya, dari Z ke A. Misalkan kita urutkan dari A ke Z. Kita urutkan. Nah, urutannya jadi seperti ini. Dia nomornya memang tidak urut, tapi namanya urut. Mulai dari Ahmad, Aminah, Angel, jadi A, setelah itu bertemu H. H itu lebih dulu daripada A, setelah itu bertemu M. Dan itu juga lebih dulu daripada A bertemu N, dan seterusnya. Nah, kemudian tadi yang nomor 1, si Meriana, apakah urutannya ini sama, utuh, dan tidak berubah? Misalkan, jangan-jangan nanti yang berubah hanya urutan namanya saja, sedangkan yang lainnya itu tetap, tidak berubah. Kita cek kebenarannya. Nomor 1, Meriana, jenis kelamin perempuan, IP NIM-nya adalah 84403, IP-nya 4. Kita cari si nomor 1. Nah, ini ya, temu. Nomor 1 namanya Meriana, jenis kelaminnya perempuan, NIM-nya adalah 8403 dan IP-nya 4. Jadi dia mengurutkan beserta keterangan beserta satu baris utuh ya. Jadi satu baris utuh itu tidak berubah-ubah, tapi satu baris utuh itu terurut secara sempurna. Dan itu tadi diurutkan berdasarkan apa yang utama? Berdasarkan nama. Oke. Berikutnya, mari kita coba urutkan berdasarkan NIM. Bagaimana jika diurutkan berdasarkan NIM? Kita urutkan. Nah, kita rubah nama ini, kita urutkan berdasarkan NIM. Nah, ini jadi berubah ya, jadi berbeda. Kalau tadi kalau kita berdasarkan nama, karena ini jenisnya adalah teks, dia adalah pengurutannya adalah dari A ke Z atau dari Z ke A. Kalau berdasarkan NIM, nah keterangannya berbeda. Dari yang paling kecil ke yang paling besar atau sebaliknya, dari yang paling besar atau yang ke yang paling kecil. Misalkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kita urutkan. Nah, ini yang paling kecil adalah 84390. Dengan yang paling besar adalah 84529. Untuk yang Meriana tadi, satu barisnya berubah atau tidak? Kita cek lagi. Nah, ini nomor 1 Meriana P84034. Jadi satu barisnya tidak berubah sama sekali ya. Ini juga berlaku bagi yang lainnya. Kemudian ini diurutkan berdasarkan NIM. Jadi NIM yang di sini ini adalah NIM yang paling kecil.
dan semakin besar sampai nanti di akhirnya terbesar. Nah, ini yang terbesar ini kan sekarang Ria Purwaningtyas Tuti. Nah, ini kita ulang, kita balik. Kita balik, tadi kan dari yang terkecil sampai terbesar, sekarang kita balik dari terbesar ke yang terkecil. Dari largest to smallest. Nah, kita oke? Seperti ini. Jadi yang paling kecil, yang paling besar adalah Ria Purwaningtyas Tuti. Sedangkan yang paling kecil tadi adalah Angelika Veronica Pioh dengan NIM 84390. Jadi tetap ya dibalik jadinya. Jadi ini dari paling besar ke yang kecil. Kalau yang tadi adalah dari yang kecil ke yang paling besar. Berikutnya, terakhir kita mempelajari ada leveling. Jadi di sini ada level. Silakan diurutkan berdasarkan NIM. Kemudian kita tambahkan diurutkan berdasarkan IP. Nah, ini dari NIM diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar misalkan. Kemudian dari IP-nya, IP-nya diurutkan dari yang paling kecil, paling besar ke yang paling kecil, dibolak-balik. Bagaimana hasilnya? Jadi nanti ini kondisinya adalah seperti ini. Jika ada yang NIM-nya sama, maaf ini diurutkan saja dari IP dulu. Kalau NIM-nya otomatis nggak ada yang sama kan? Nah, yang pertama diurutkan dari IP, yang kedua diurutkan dari NIM. Nah, seperti ini. IP diurutkan dari yang paling besar. Jadi yang lebih tinggi NIM-nya, IP-nya itu di atas. Kemudian NIM-nya diurutkan dari yang paling kecil. Jadi NIM-nya yang paling kecil. Nah, urutan pertama itu dia akan diurutkan berdasarkan IP-nya. Jika IP-nya sama, maka dilihat dari NIM-nya. NIM yang lebih kecil akan diurutkan yang kedua. NIM-nya ini yang lebih kecil akan berada di atas, padahal sama-sama IP-nya. Dia akan lebih atas daripada NIM-nya yang lebih besar. Kita coba. Oke, jadi di sini ini ada IP 4, ada 2 orang ya. Ada IP 4, 2 orang. Di mana NIM-nya ini yang pertama, yang Meriana, itu NIM-nya lebih kecil daripada yang Sabrani Lutfi. Ini NIM-nya adalah 84422. Oke, berikutnya 3,75. IP-nya 3,75 ini ada banyak sekali. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Kita lihat NIM-nya. Nah, jadi urutan pertamanya dari IP-nya dulu. Kemudian kalau IP-nya sama, diurutkan dari NIM-nya. NIM-nya misalkan ini adalah 84410. Nah, setelah itu baru 84437 dan seterusnya. Semakin besar. Baik, mungkin seperti itu untuk perkuliahan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan dipraktekkan secara mandiri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.